Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, hari ini ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong dijadwalkan menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan. Ya Hamzah, rencananya sidang akan berlangsung pukul berapa? Ya, Nata, Sabrina dan juga pemirsa, terkait dengan sidang Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong dalam kasus korupsi importasi gula yang terjadi di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 ini rencananya akan dijadwalkan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 8.54 saat ini saya melaporkan kali ini belum terlihat adanya persiapan ruang sidang yang dilakukan untuk melakukan sidang dalam perkara kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan kali ini, di mana sebelumnya ini Thomas Trikasi Lembong juga sudah menjalani beberapa sidang, dari sidang pemeriksaan saksi hingga pemeriksaan terdakwa pada tanggal 1 Juli 2025 kemarin, di mana sidang kali ini di tanggal 4 Juli 2025 dijadwalkan untuk sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelumnya kami dapat informasikan juga, Nata, Sabrina dan pemirsa, bahwa Tom Lembong ini sempat menjalani sidang terakhir sebelum tanggal 4 Juli hari ini, yaitu sidang pemeriksaan terdakwa, di mana Tom Lembong ini diperiksa sebagai terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penjelasan terkait eksaminasi silang bahwa dirinya melakukan proses penandatanganan sekaligus juga persetujuan terhadap kebijakan importasi gula di Kementerian Perdagangan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di periode 2015 hingga 2016. Tom Lembong juga didakwa oleh jaksa penuntut umum ini merugikan negara sekitar 578 miliar lebih. Ini merupakan perhitungan yang dikeluarkan oleh audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Penuntut umum dari Kejaksaan Agung ini juga mendakwa Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 ini menandatangani sekitar 21 persetujuan impor gula kristal mentah, di mana dalam rangka penugasan ataupun pembentukan stok gula dan stabilitas harga di periode saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Nantinya, Nata dan juga Sabrina, kita akan melihat kembali apakah proses persidangan ini akan langsung dilakukan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau nantinya akan diundur, karena hingga saat ini kami pun masih belum menerima informasi pasti apakah jam 10 ini sidang akan benar-benar langsung dilakukan dan hakim siap melakukan sidang tuntutan untuk kasus Tom Lembong kali ini. Sementara itu, Nata dan Sabrina, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Hamzah melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan warga berarti lapangan Raden Wijaya Surodinawan menyaksikan dahsyat spektakuler RCTI Mojokerto. Hiburan akbar yang diselenggarakan selama 2 hari ini sukses menyedot antusias masyarakat di kota Mojokerto. Digelar di lapangan Raden Wijaya, Mojokerto, Jawa Timur, panggung rakyat dahsyat spektakuler dipadati masyarakat kota Mojokerto. Dahsyat spektakuler RCTI, hiburan terbesar yang dimeriahkan sejumlah artis papan atas, diantaranya Band Republik, Happy Asmara, Aldi Taher, Melanie Ricardo, dan finalis Indonesian Idol, Meisya. Konser musik akbar ini juga digelar dalam rangka memperingati HUT Kota Mojokerto ke-107 yang juga menampilkan tradisi budaya dan kuliner lokal yang dikemas dengan festival rujak ulek. Dahsyat spektakuler RCTI di Mojokerto juga mampu mendongkrak ekonomi pelaku UMKM yang turut memeriahkan acara. Harapannya untuk ke depan UMKM selalu dilibatkan di setiap eventnya pemerintah Kota Mojokerto, karena itu satu-satunya jalan membantu UMKM meningkatkan perekonomian UMKM Kota Mojokerto. Dahsyat spektakuler Mojokerto menjadi bukti bahwa Kota Mojokerto memiliki semangat kekinian yang kuat. Acara ini diharapkan dapat terus hadir setiap tahunnya sebagai pesta rakyat yang memberikan hiburan sekaligus mendongkrak pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Seorang pemotor wanita yang membonceng 2 anaknya dibuntuti pemotor pria di Jalan Sepakat 2 Cilangkap, Jakarta Timur. Saat kondisi jalan sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor ini menyalip korban kemudian merampas tas korban. Warga sempat berdatangan saat korban berteriak minta tolong, namun pelaku sudah melarikan diri. Peristiwa ini terjadi saat korban baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan tas berisi ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. CCTV merekam aksi jambret di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Coba perhatikan orangnya. Pelaku merampas telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi. Korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke polisi. Korban bersama pengurus RW juga membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi pelaku. Merasa ada keamanan, dikira ada keamanan, nggak tahu ya jambret gitu. Yang hilang apa Pak? HP. HP senilai berapa Pak kalau boleh? Waduh, nilainya kurang monitor juga. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara. Korban pun berharap pelaku jambret bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat untuk melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sementara sejumlah warga juga nampak bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya untuk membantu proses pemadaman. Menurut petugas damkar, setidaknya ada 5 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Kalau objeknya rumah dan materialnya memang bahan-bahannya mudah terbakar karena untuk bangunan itu banyakkan terbuat dari. Aksi tawuran kelompok remaja digagalkan polisi di kawasan Gang Manggis Sawangan, Kota Depok. Belasan senjata tajam pun dari berbagai jenis yang akan digunakan dalam aksi tawuran tersebut turut disita. Iya, sekarang. Langsung sekarang 58 menit. Tim patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok menggagalkan aksi tawuran yang akan dilakukan sejumlah remaja yang menamakan dirinya geng Bojong Boring. 11 remaja diamankan di sebuah rumah atau base camp tempat mereka melakukan persiapan tawuran. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 11 senjata tajam berjenis celurit yang disembunyikan di bawah kasur rumah tersebut. Kawanan remaja diketahui kerap tawuran saat suasana sepi sehingga membuat resah warga sekitar. Menemukan beberapa sekelompok remaja yang sedang duduk-duduk ataupun sedang nongkrong di Gang Manggis di Kedaung ya. Kemudian setelah dihampiri didapati beberapa anggota yang melarikan diri. Kini, ke-11 remaja masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara motif para pelaku melakukan tawuran masih dalam investigasi petugas. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.